Baik, semuanya, rekan-rekan sekalian, saudara-saudara sekalian, kali ini bertemu lagi dengan saya untuk pembahasan terkait dengan asuhan keperawatan keluarga yang penekanannya adalah pada peran serta fungsi, dan saya tambahkan terkait dengan peraturan perundangan di Indonesia yang ada kaitannya dengan keperawatan keluarga, serta tambahan terkait dengan bagaimana sih sejarah 5 tugas keluarga di bidang kesehatan. Jadi akan ada 2 recorder, video record. Ini yang pertama, dan yang kedua tentang the origin of 5 tugas keluarga di bidang kesehatan. Baik, kita mulai. Jika kita membahas asuhan keperawatan keluarga, maka kita akan mulai mengupas terlebih dahulu dari Undang-Undang Keperawatan yang sudah diterbitkan tahun 2014, tepatnya nomor 38 tahun 2014. Sejauh mana sih Undang-Undang Keperawatan kita ini mengcover terkait dengan perlindungan dan peraturan di bidang keperawatan keluarga. Pertama, kita lihat dari definisi yang sudah dari dulu disepakati bahwa keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat. Nah, pada konteks kali ini jelas sudah diatur di sana bahwa keperawatan juga meliputi asuhan keperawatan kepada keluarga. Kemudian yang dimaksud pelayanan keperawatan sendiri adalah bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan yang ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat baik sehat maupun sakit. Jadi ditegaskan lagi pada definisi terkait dengan pelayanan keperawatan itu mencakup diantaranya adalah sasarannya pada keluarga. Kemudian lagi-lagi ditekankan lagi pada definisi nomor 14 yang disebut klien, ya, baik perseorangan, keluarga, kelompok maupun pada masyarakat. Nah, pada pasal-pasal selanjutnya, ini sudah masuk ke pasal-pasal yang lebih detail, pasal 30 di sini, ditekankan bahwa dalam menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan di bidang upaya kesehatan masyarakat, perawat itu memiliki wewenang melakukan pengkajian keperawatan kesehatan masyarakat di tingkat keluarga dan kelompok masyarakat. Lagi-lagi mulai diatur apa sih kewenangannya keperawatan keluarga pada sekali lagi pada pasal 30, dan pasal-pasal berikutnya juga 31 sebagai konselor juga di sini ditekankan bahwa perawat berwenang untuk melakukan pengkajian keperawatan yang holistik pada tingkat individu, keluarga maupun masyarakat. Dan selanjutnya ada beberapa penekanan lagi disampaikan terkait dengan aspek ini atau keperawatan keluarga lebih tepatnya. Jadi secara undang-undang keperawatan keluarga itu sudah diatur melalui undang-undang keperawatan. Sayangnya saya belum menemukan turunan terbaru dari undang-undang ini terkait dengan bagaimana pedoman asuhan keperawatan keluarga untuk di Indonesia yang masih berlaku, ya nanti silakan dicek lagi, bahwa ada keputusan Menteri nomor 908 tahun 2010 terkait dengan pedoman penyelenggaraan pelayanan keperawatan keluarga. Nah,
isi dari pedoman ini sebenarnya sangat mengena terkait dengan topik kita kali ini tentang ruang lingkup, tugas, wewenang, ya, serta dibahas di dalamnya ada yang salah satu hal yang penting juga saudara-saudara pahami adalah bagaimana sih sebenarnya 5 tugas keluarga di bidang kesehatan itu menjadi core konsep atau inti dari asuhan keperawatan keluarga. Nah, jadi pedoman ini sekali lagi berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan tahun 2010. Yang isinya mulai di latar belakang di sana dibahas bahwa pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Selanjutnya ditekankan lagi bahwa guna mendukung pembangunan nasional di bidang kesehatan, keperawatan sebagai salah satu profesi di bidang kesehatan berkontribusi untuk mengembangkan pelayanan keperawatan keluarga yang salah satu bentuknya diharapkan mampu mendukung terciptanya kemandirian keluarga dalam mengatasi masalah kesehatannya. Nah, jadi beberapa kali pada pedoman ini ditekankan terkait dengan kemandirian keluarga. Nah, kalau kita lebarkan lagi pembahasan kita terkait dengan konsep kemandirian atau self care kalau yang lebih tepatnya kita kenal di keperawatan. Self care kita pakai di keperawatan, tapi istilah ada namanya self management dipakai di bidang kesehatan. Namun sekali lagi kita akan memakai istilah self care yang kalau kita telusuri dari segi teori keperawatan ada satu teori yang saya sering pergunakan dalam beberapa konsep-konsep saya, yaitu dari Orem. Jadi Orem self care teori di mana pada teorinya beliau itu yang tadinya self care berfokus pada namanya individual self care, ya, dalam beberapa buku publikasi kelanjutannya mulai Orem itu membahas ada namanya family self care. Jadi kemandirian dalam konteks keluarga, bukan lagi dalam konteks kemandirian hanya pada individu. Dan di negara-negara berkembang dengan budaya Timur Eastern culture, khususnya di Indonesia, saya rasa kemandirian keluarga ini adalah salah satu konsep yang betul-betul kita perlu kaji dan kembangkan lebih jauh sehingga dalam pelayanan kita kesehatan khususnya pada kesehatan keluarga kita memiliki ciri khusus yaitu once again it is about family self care instead of only individual self care. Jadi pada pedoman ini lagi Bapak Ibu saudara sekalian nanti silahkan dibaca lebih detail. Selanjutnya bahwa ditegaskan dalam rangka mengatasi permasalahan kesehatan yang cukup kompleks, pelayanan keperawatan keluarga mempunyai sebuah peran yang sangat strategis dengan daya ungkit yang tinggi dalam upaya mengatasi masalah kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan keluarga ke arah kemandirian. Nah, lagi-lagi sekali lagi ini disebut lagi tentang kemandirian keluarga sebagai salah satu fokus dari asuhan keperawatan keluarga itu sendiri. Secara garis besar pada pendahuluan latar belakang ini juga ditegaskan bahwa pelayanan keperawatan keluarga dapat dilakukan oleh suatu unit pelayanan yang berafiliasi dengan rumah sakit, puskesmas, dan praktek mandiri keperawatan berupa follow up care atau pelayanan berkelanjutan yang nanti di bawah akan diterangkan lebih lanjut tentang apa sih peran Askepga dalam pelayanan berkelanjutan atau follow up care. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh pembinaan perawatan keluarga yang mempunyai masalah kesehatan baik sakit atau yang berisiko tinggi. Nah, ini baru dari pendahuluan
Ya, selanjutnya pada panduan atau pedoman ini lagi-lagi ditegaskan tentang apa itu keperawatan yang memang sama persis dengan apa yang ada di Undang-Undang Keperawatan. Kemudian lagi-lagi ditegaskan di sini tentang definisi keperawatan keluarga yang merupakan area kekhususan yang mengaplikasikan beberapa konsep dan teori keluarga dalam keperawatan yang bersinggungan dengan berbagai spesialisasi keperawatan yang lain. Didefinisikan juga apa yang dimaksud dengan pelayanan keperawatan keluarga yang merupakan sebuah pelayanan yang bersifat holistik, yang menempatkan keluarga dan komponennya sebagai fokus pelayanan. Lanjut lagi, ya, pada inti dari tujuan pelayanan keperawatan keluarga itu sendiri pada halaman 8 di file ini. Nah, ini sudah kita masuk pada materi inti kita hari ini terkait dengan tujuan, peran, fungsi, dan hal-hal terkait dengan yang kita bahas tersebut. Jadi tujuan pelayanan keperawatan keluarga kita sudah masuk dan spesifik di Indonesia adalah mengoptimalkan fungsi keluarga, ya umumnya ini, dan meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengatasi masalah kesehatan dan mempertahankan status kesehatan anggotanya dengan tujuan khusus. Nah, tujuan khusus yang pertama inilah yang berpatokan pada 5 tugas keluarga di bidang kesehatan. Di tujuan yang pertama adalah keluarga mampu melaksanakan tugas pemeliharaan kesehatan dan menangani masalah kesehatannya yang meliputi mengenal masalah, mengambil keputusan, memberikan perawatan pada anggota keluarga, memodifikasi lingkungan, dan menciptakan hubungan timbal balik antara keluarga dengan berbagai sumber daya kesehatan yang ada. Saudara-saudara sekalian, saya adalah salah satu akademisi yang telah melakukan kajian cukup dalam terkait dengan 5 tugas keluarga di bidang kesehatan ini, baik dari bagaimana sejarahnya, kemudian bagaimana pengaplikasiannya di Indonesia, termasuk saya mengaplikasikan 5 tugas ini sebagai framework dari beberapa panduan yang saya kembangkan untuk self-management of chronic condition pada lansia di masyarakat, di antaranya adalah untuk penanganan inkontinensia fekal dan untuk penanganan dan pencegahan jantung. Nah, jadi itu akan kita bahas lebih detail pada rekaman yang kedua. Kemudian yang berikutnya adalah keluarga memperoleh pelayanan keperawatan sesuai kebutuhan dan keluarga mampu berfungsi optimal dalam memelihara hidup sehat anggota keluarganya. Sasarannya ya keluarga yang sehat, keluarga yang risiko tinggi dan rawan kesehatan. Ya, lagi-lagi kalau kita membahas COVID saat ini, keluarga dengan lansia misalnya, keluarga dengan penyakit kronis, itu adalah keluarga yang rawan saat ini terkait dengan risiko infeksi COVID-19. Sehingga sebenarnya pada konteks ini kalau kita mau berinovasi, terjun ke masyarakat, sekali lagi dalam kaitan pandemi COVID-19 ini banyak hal sebenarnya yang bisa kita lakukan. Kemudian sasaran berikutnya adalah keluarga yang memerlukan tindak lanjut. Saat ini saya sedang berfokus juga untuk melaksanakan sebuah kajian terkait dengan perawatan berkelanjutan. Nah, salah satu hal yang sering saya kritisi adalah kurang nyambungnya antara discharge planning, kemudian perawatan di rumah sakit, dengan rencana perawatan dan perawatan pada saat kembali ke rumah pada konteks pasien sedang dirawat di rumah sakit.
Ya, ini konsep yang benar-benar perlu dikaji, sehingga khususnya untuk penyakit-penyakit kronik dan penyakit degeneratif, jika kita mampu dengan baik menjaga siklus ini, di mana peran perawat sangat besar masuk pada seluruh siklus ini, dan jika kita mampu melaksanakan dengan baik, bayangkan bagaimana admisi rumah sakit bisa menurun. Kemudian terkait dengan kos biaya perumah sakitan juga bisa ditekan menurun. Sehingga saudara-saudara sekalian, salah satu konsep yang barangkali bisa Bapak Ibu pikirkan untuk proyek-proyek Bapak Ibu adalah tentang perawatan berkelanjutan ini. Discharge planning, perawatan di rumah sakit, dan bagaimana kesiapan dia pulang di rumah sakit, siapa yang merawat, apakah dia sudah mampu melaksanakan perawatan di rumah sakit, atau masih harus dibantu pada saat beberapa saat dia kembali ke rumah. Nah, itu siklus yang betul-betul kita perlu kaji dan kita perlu garap dengan baik. Kemudian ruang lingkupnya dari promosi kesehatan, pencegahan penyakit, intervensi keperawatan, pemulihan kesehatan. Nah, ini yang saya sebut tadi, masih terkait dengan perawatan berkelanjutan tadi. Jadi pemulihan kesehatan ini sangat penting dilakukan oleh perawat di rumah klien kita dengan konsep family self-care tadi. Dan jika dihubungkan lagi dengan 5 tugas keperawatan keluarga tadi. Kemudian apa saja kegiatan pokoknya? Yaitu melaksanakan tindakan keperawatan mandiri, ya, melaksanakan tindakan kolaborasi, melakukan observasi, melakukan tindakan kedaruratan, infection control, counseling, pelibatan keluarga dalam penanganan dan pemantauan, keteraturan dan kepatuhan klien dalam intervensi keperawatan dan pengobatan, contoh pengawas minum obat itu misalnya pada pasien TBC, ya, memfasilitasi pemanfaatan sumber-sumber di komunitas, melakukan rujukan, ya ini yang 10 yang tadi saya bilang, follow up care, ya, dari rumah sakit misalnya, dari kunjungan puskesmas, bagaimana dia balik ke rumah, apakah mampu melakukan apa yang semestinya dia lakukan, apa belum, dan melakukan kolaborasi lintas program, melakukan keperawatan kesehatan atau home health nursing, dan jangan lupa pendokumentasian yang baik. Nah, kompetensi apa yang diharapkan? Ya, ini mampu melakukan pengkajian ini sesuai dengan tahapan-tahapan proses keperawatan. Apa yang diperlukan nanti silakan dibaca, ada di sini, analisa data, perencanaan keperawatan, tindakan keperawatan, baik keperawatan itu sendiri, komplementer, pendidikan kesehatan, monitoring kesehatan, kedaruratan, memodifikasi lingkungan, kontrol infeksi, dan melakukan tindakan pencegahan cedera. Nah, jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sebenarnya konsep yang kita miliki terkait dengan ASKEPGA ini saya nilai luar biasa bagusnya. Sekarang pertanyaannya, ya ini karena kita sedang kuliah ini, kita memang harus mengkritisi apa yang ada. Mengkritisi bukan berarti memojokkan, bukan berarti menyalahkan, tetapi criticizing means finding room for improvement. Jadi mencari celah-celah apa yang bisa kita perbaiki dan bisa kita tingkatkan. Ya, beda dengan kita membuli dan mencaci maki. Tapi mengkritisi dalam konteks akademik, once again it is finding room for improvement. Artinya dari semua yang dibahas tadi, apa sudah diterapkan? Itu yang perlu Bapak Ibu refleksikan setelah mendengarkan rekaman ini. Apakah ada tarik ulur dari pemerintah terkait dengan ASKEPGA ini? Bagaimana misalnya konsep-konsep pelaksanaan ASKEPGA di puskesmas masih dilaksanakan apa tidak? Jika masih efektif apa tidak? Nah, ini banyak sekali sebenarnya hal-hal yang Bapak Ibu bisa kaji dan bisa gali untuk proyek-proyek
That once again, the purpose of that project is finding room for improvement, bisa dilakukan dengan research kualitatif. Ya, contohnya, nah ini jadinya ke riset juga larinya ini. Kemudian salah satu juga topik yang utama kita hari ini, apa sih peran dan fungsi perawat di keluarga? Ya, pendidikan kesehatan, pemberi pelayanan atau pengawas, kemudian advokat keluarga, case finding. Jangan lupa ini penting, case finding. Kemudian researcher, manager, facilitator, counselor, and change agent, pengubah atau pemodifikasi lingkungan. Ya, jangan lupa yang namanya lingkungan bukan hanya lingkungan fisik, tetapi lingkungan sosial. Bagaimana mereka berinteraksi dalam keluarganya itu sendiri. Dukungan-dukungan sosial apa yang diperlukan. Nah, itu juga hal yang perlu dipelajari. Saudara sekalian, itu materi utama dari yang bisa kita bahas hari ini. Selanjutnya, saya persilahkan Bapak Ibu untuk mendalami dengan membaca dan melanjutkan apa yang ada di pedoman ini, bagaimana strateginya, bagaimana programnya, bagaimana pengorganisasiannya, kemudian hubungan tata kerja, dan selanjutnya yang sekali lagi konsep ini sebenarnya kalau dilaksanakan, ya kembali ke latar belakang tadi, dia akan mampu meningkatkan kemandirian keluarga. Kemudian dengan follow up care dia akan mampu menurunkan readmission ke rumah sakit, menurunkan cost untuk pembiayaan kesehatan, dan selanjutnya adalah tentunya sesuai dengan undang-undang adalah berujung pada kesejahteraan dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Nah, ini materi utama hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu bisa melanjutkan bacaan Bapak Ibu secara mandiri dengan melakukan refleksi juga ini pada salah satu sumber yang saya temukan di internet. Ini dipublish oleh Depkes malah ini yang punya, Balitbank kalau nggak salah. Saya cek lagi. Nah, ini ada pedoman tentang, ada buku modul ya, buku ajar tentang keperawatan keluarga dan komunitas. Ini biasanya digunakan oleh diploma dan sarjana. Untuk Bapak Ibu silahkan dibaca untuk dijadikan dasar-dasar bagaimana critical thinking bisa dilakukan lebih lanjut. Kemudian untuk menginformasikan proyek-proyek apa yang Bapak Ibu bisa lakukan di kemudian hari. Selanjutnya saya juga tambahkan ini bukunya tebal tapi jangan salah, untuk family health itu ada di halaman 379 dan 402. Nah, ini memakai perspektif Amerika terkait dengan family health. Nah, demikian barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kita akan masuk pada record yang kedua terkait dengan tugas keluarga di bidang kesehatan. Terima kasih, selamat belajar.